Endah nggak bisa kabur lagi karena Dokter Lana berhasil menemukan Endah dan mengejar Endah. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode selanjutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, episode malam ini cukup nano-nano ya, alias cukup berwarna. Ada ngeselinnya, ada kesel-keselnya, tapi juga diakhiri dengan adegan bersambung yang lucu banget. Nanti di episode besok, Aksa sama Amira masih berantem-berantem lucu, tapi yang nggak parah banget. Biasalah, kalau Aksa sama Amira tuh kan memang akan selalu seperti itu ya. Justru itulah yang bikin mereka berdua tuh kompak sebagai pasutri. Lucu deh pokoknya, nanti berantem-berantem tiba-tiba selimutan bareng dan akhirnya akur lagi. Pokoknya lucu banget, nonton di episode besok. Tapi ini Mimi gak akan lanjutin lagi ngebahas itu, karena Mimi bakal ngelanjutin tentang pencarian Dokter Lana kepada Sus Endah. Ya teman-teman, keputusan Dokter Lana untuk nggak memberitahu Aksa dan juga Amira ini bisa dirasakan memang sebuah keputusan yang kurang tepat ya. Padahal ketika tadi Dokter Lana ini mengalami kecelakaan, ibaratnya kecelakaan kecil sih, dan berada di hadapannya Aksa dan juga Amira, seharusnya di momen itu Dokter Lana tuh langsung aja beritahu Aksa dan juga Amira, alias minta bantuan mereka berdua untuk ngejar aja dulu, karena dengan begitu akan lebih mudah. Tapi biasa, karena kan sinetron kita tuh lebih seneng yang ribet ya ceritanya, sehingga akhirnya itu malah nggak terjadi. Atau mungkin bisa aja Suster Lana pun juga punya rencana lain untuk bisa bikin Suster Endah ini tuh mau angkat bicara. Karena balik lagi, buat Dokter Lana ngelihat Suster Endah yang bekerja dengan sedemikian rapihnya, telitinya tuh hampir pasti nggak mungkin kalau salah. Karena mungkin buat teman-teman yang kerja di nakes ya, atau dunia kesehatan, pasti tahu betul daftar nama orang, riwayat penyakit, histori, apalagi untuk urusan inseminasi, pasti tuh teliti banget dan dicek tuh berulang kali, ada kurasinya. Dan sedikit mungkin lah buat fatal untuk ketuker, gagal, nggak kebawa atau apapun itu susah banget lah. Makanya Dokter Lana kan langsung curiga ya melihat alasan yang nggak masuk akal dari Suster Endah. Tentu aja Dokter Lana yang udah mengabdi sebagai dokter cukup lama pun juga benar-benar nggak mungkin lah dengan apa yang dilakukan oleh Endah tuh bener-bener terasa nggak masuk akal aja, nggak make sense, dan pokoknya tuh ribet dan nggak masuk akal. Di sisi lainnya teman-teman, pada akhirnya Dokter Lana pun juga berhasil menemukan Suster Endah. Suster Endah ini sambil berlari dan mencoba untuk terus bersembunyi. Nah untungnya adalah di momen ini gak ada Galang atau siapapun serta anak buah dari Galang yang lainnya, sehingga Dokter Lana bisa dengan sangat cukup puas untuk menginterogasi dari Endah ini. Karena kalau udah kayak gini, misalnya pun kabur lagi, maka itu pun bukan masalah besar bagi Dokter Lana teman-teman. Karena dengan begitu aja, yang bakal bikin Dokter Lana menyampaikan semuanya kepada Aksa dan juga Mira, dan bakal melaporkannya ke polisi. Karena ternyata Dokter Lana ini punya karakter yang gak main-main ya teman-teman untuk hal yang benar. Jadi gimana pun caranya bakal terus ada untuk hal kebenaran, salah satunya dengan tegas melaporkan ke polisi. Karena ini tuh adalah tindakan kriminal, oke? Karena gini, kan pada akhirnya semua orang merasa kalau tes DNA tersebut tuh, inseminasi tersebut tuh kan tertukar ya. Yang mana akhirnya apa sekarang lihat? Damar ngerasa sesak anaknya, terus juga Aksa sekarang sama Amira nggak tahu punya anak kembar, Dirga pun disangka-sangka dan diakui sebagai anaknya dari Damar, padahal Dirga ini adalah anak kandungnya Aksa. Ini kan jadi ribet akhirnya. Jadi menimbulkan banyak perhara dan bencana, sehingga ini masuk dalam kategori kejahatan. Sehingga Dokter Lana pun juga nggak mau ambil pusing dan langsung melaporkannya ke kantor polisi. Dan di momen itulah akhirnya Suster Endah pun juga terdiam dan nggak bisa lagi berkata-kata. Lalu tentu saja di momen ini akhirnya bikin Dokter Lana pun juga lega. Karena bagi Dokter Lana, dengan sebetulnya meskipun akhirnya berhasil ya menangkap Suster Endah, tapi Dokter Lana pun juga udah tahu teman-teman, dengan mencoba kabur aja sebelum-sebelumnya, tiba-tiba ada fotonya Amira bersama dengan Damar dan lain sebagainya macamnya, ini udah bisa dipastikan kalau memang ada sesuatu yang terjadi. Jadi tanpa harus tanya lebih lanjut pun udah tahu lah, ini pasti ada
efek-efek yang dilakukan oleh Suster Enda, termasuk bekerja sama dengan Galang. Singkat cerita, setelah mengancam kepada pihak kepolisian dan melakukan pihak kepolisian, akhirnya Suster Enda pun juga nggak bisa lagi berkata-kata. Suster Enda pun mengakui kalau ia terpaksa melakukan semuanya dan tidak pernah terjadi inseminasi. Itu semua hanya akal-akalan dari Galang aja, karena Suster Enda maksudnya yang diancam oleh Galang. Tujuannya untuk bikin rumah tangga Aksa dan Amira hancur dan diadu domba lah Aksa dan juga Damar. Hingga pada akhirnya di sini pun juga Dokter Rana semakin tercengang. Maksudnya Dokter Rana tuh nggak menyangka kalau Galang tuh buronan yang sejahat itu dan sepintar itulah untuk bikin semua rencana. Bagi Dokter Lana kan ini sebuah hal baru ya, ketemu orang jahat, kenal sama Zaki pun juga udah preman sebetulnya, tapi ketemu sama Aksa kok punya musuh yang benar-benar gila tuh menjadi sebuah hal yang di luar dan gak pernah terpikirkan oleh Dokter Lana. Sehingga bagi Dokter Lana sendiri, wah ini tuh benar-benar gak masuk akal banget. Hingga pada akhirnya Dokter Lana pun juga meminta kepada Endah untuk membicarakan semuanya. Tapi Suster Enda ini minta merahasiakan semuanya dari Dokter Lana karena takut kalau ibunya bakal tersakiti. Nih, FYI aja buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi ibunya Suster Endah ini itu diancam sama Galang bakal disakiti. Pokoknya diancam lah, bakal diakhiri hidupnya dan lain sebagainya macamnya. Makanya Suster Endah tuh masih mau bekerja sama dengan Galang. Jadi buat teman-teman nanya kenapa motifnya Dokter Endah, ya bukan karena uang aja, tapi karena ibunya yang diancam. Nah, Suster Endah pun juga mengatakan kepada Dokter Lana, minta hati-hati banget untuk jangan bocor ini kepada Galang, karena ia terpaksa melakukan semuanya karena sang ibunda yang ditawan oleh Galang. Hingga pada akhirnya ini pun juga bikin Dokter Lana pun juga mengerti. Cuman sebelum ini lanjut, nah tapi disinilah bahayanya teman-teman. Disinilah letak bahayanya. Galang ini tuh kan udah kayak CCTV ya, tahu semuanya, tahu segalanya. Berbeda banget sama pemeran utama di sinetron ini yang selalu aja rahasia itu gampang terbongkar, sedangkan orang jahatnya enggak. Itu seperti jomplang banget. Dan kenapa Min bilang harus berhati-hati? Karena Galang itu bener-bener seperti CCTV. Karena takutnya adalah ketika Suster Enda akhirnya confess dan mengaku semuanya ke depan Lana, itu artinya maka Dokter Lana harus bersiap-siap bakal dicari sama Galang. Dan keselamatan Dokter Lana itu berarti sudah di ujung tanduk. Itu artinya teman-teman tahu sendiri, Galang bakal nekat melakukan apa saja untuk menjaga rahasia itu tetap aman dan bener-bener gak tersentuh banget lah, supaya Galang masih bisa tetap berbuat jahat dan lain sebagainya macamnya. Dari sini saja sudah bisa diputuskan dan kita lihat ya, kalau Galang tuh bener-bener segila itu. Makanya ini yang harus wajib kita berhati-hati teman-teman. Dokter Ana berhasil sih buat mengejar Suster Endah dan ngadu sama Aksa, tapi kan ujung-ujungnya Dokter Ana pun juga pada akhirnya ya dalam keadaan bahaya juga, dan semoga sih nggak terjadi. Di sisi lain ya, akhirnya Dokter Lana pun juga meminta polisi untuk menangkap Suster Endah aja. Dan yang itu pun juga karena sadar teman-teman kalau ini harus diberitahukan kepada Aksa dan juga Mira dan nggak bisa lagi ditunda-tunda. Karena mau bagaimanapun juga ini sebuah berita besar yang mana itu artinya Sasa ini adalah anak kandung dari Aksa dan juga Mira. Tapi tunggu dulu, Sasa yang sekarang tuh masih Sasa yang palsu. Kita butuh Bella, kita butuh bidan dan juga ibu panti asuhan untuk ngebongkar tentang Sasa yang asli berada di mana. Tapi minimal dengan adanya permasalahan ini bikin Damar tuh nggak salah paham dulu. Oke, setelah itu kita fokus gimana caranya menukar Sasa yang palsu dengan Sasa yang asli. Kurang lebih seperti itu. Dan semoga aja semua berjalan lancar seperti yang kita harapkan semuanya. Walaupun tentu aja ya, Galang itu bakal menghancurkan Dokter Lana. Dan semoga aja sih Dokter Lana dengan semua kemampuan bela dirinya bisa mengatasi Galang. Walaupun kita semua tahu ya, sejago-jagonya Dokter Lana kan tetap perempuan juga ya. Beda sama Galang yang bener-bener kalau berantem tuh gak ada ampun banget. Tapi apapun itu semoga Dokter Lana berhasil bener-bener selamat. Dan Dokter Lana pun juga bukan cuma berhasil ngebongkar semuanya, tapi mengungkap semua permasalahan ini. Biar apa? Biar kedepannya gak perlu lagi tuh ada salah kaprah, salah paham dan lain sebagainya macamnya. Karena jujur ya udah mulai muak nih sama Damar. Dan Damar nih harus bener-bener disingkirin lah dari kesalahpahaman ini supaya gak semakin pede dan ngerasa harus deket-deket sama Amira. Karena kan balik lagi ya teman-teman, memang ini semua karena Galang, tapi harusnya Damar pun juga sadar diri gitu loh. Makanya ini seneng banget karena bisa ngebuka kesalahpahaman, menghancurkan kesalahpahaman
membuang kesalahpahaman, dan dokter Anam pun juga pada akhirnya bisa mengajarkan semua orang kalau inseminasi tersebut tidak pernah tertukar. Setelah ini baru seperti yang Min katakan juga barusan, Aksa dan Amira bisa berfokus untuk menukar Sasa yang asli dengan Sasa yang palsu, supaya Amira ini bisa memegang betul Sasa yang asli, bukan Sasa yang sekarang. Mengerti ya teman-teman? Gimana? Seneng nggak lihat dokter Rana melakukan ini kepada Suster Endah? Coba kalau seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!